Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas materi mengenai memahami konsep monogami dan poligami dalam Masailul Fiqhiyah. Konsep monogami dan poligami. Yang pertama, monogami. Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya diperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Namun demikian, tidak sama dengan sistem hukum lain. Katakanlah hukum barat yang melarang poligami secara mutlak. Hukum Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangan memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu. Dan dengan syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang. Poligami adalah mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Menurut Mahmud Syaitut, hukum poligami adalah mubah selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang mengkhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kebolehan poligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan ketiadaan kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan, yaitu penganiayaan terhadap para istri. Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasar dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sekian. B. Tujuan pernikahan poligami dan monogami. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami yaitu agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan. Ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua, tidak akan melakukan hal yang menyimpang, sekalipun ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama. Perempuan tersebut benar-benar telah menggunakan kesempatan emas, bahwasannya menjadi istri yang kedua lebih baik daripada tidak menikah sama sekali. Sebenarnya, poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar, sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua. C. Dampak sisi positif dan negatif pernikahan poligami dan monogami. Yang A yaitu dampak negatif. Adapun dampak negatif dalam keluarga yang berpoligami adalah hubungan yang tidak harmonis. Faktor ketidakharmonisan ini terjadi karena beberapa hal, antara lain penyelewengan terhadap tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga, seperti suami yang kurang peduli terhadap hak-hak setiap istri, atau istri yang kurang setia dan taat kepada suaminya. Watak para istri yang cemburuan juga memicu permasalahan. Seorang istri menginginkan suami selalu bersamanya. Kemudian sifat ini pun menular kepada anak-anak mereka. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah sebenarnya sangat dibutuhkan, sehingga terjadi tarik-menarik antara anak-anak setiap istri. Dampak positif pernikahan poligami dan monogami. Yang pertama, poligami menekan banyaknya prostitusi. Poligami akan memungkinkan wanita mendapatkan haknya akan cinta dari suami dan hak menjadi ibu yang mungkin tidak akan terlaksana karena sistem monogami. Yang ketiga, poligami akan mengurangi perceraian yang tak terhitung banyaknya. Dan yang terakhir adalah poligami akan memperbaiki masa depan anak-anak karena kelahirannya diakui oleh masyarakat dan negara. Pandangan Islam mengenai monogami dan poligami. Dalam perspektif hukum Islam,
Poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 3 dan Quran Surah An-Nisa ayat 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu tren baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka, ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar, dan ada yang mensyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa sebagai rukhsah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara atau haram dan juga tidak menganjurkan secara mutlak atau wajib. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut sehingga masih jauh dari yang diharapkan. Itu tadi merupakan konsep monogami dan poligami. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.